Halo cuy, udah lama nggak bahas Switch nih. Jadi mungkin kalian juga udah pada tahu kalau belum lama ini Press Play rilis sebuah Switch hasil kolaborasi bareng Cranky Tech ID. Nah kebetulan di sini gue ada kesempatan buat cobain Switch mereka. Ini gue nggak perlu jelasin siapa Press Play dan Cranky Tech ID kan ya. Ya oke, jadi sebisa mungkin di video kali ini gue bakalan cover semua dari mulai pricing, spesifikasi, pendapat gue, feel, dan juga suara pastinya ya. Oke, jadi nama Switch-nya adalah Azurite. Namanya ini terinspirasi dari warna kristal Azurite yang emang biru tua navy gitu ya. Tapi di sini stemnya dia pakai warna merah biar matching juga sama warna logonya Cranky Tech ID. Kalau lihat dari bentukannya ini mirip sebenarnya sama Durok Lotus gara-gara dia ada LED diffuser juga yang fungsinya itu biar cahaya RGB-nya itu lebih ke diffuse, lebih soft. Tapi ini bisa dilepas juga kok, kali aja mau dipasang di PCB solder dan mau pakai LED yang posisinya di atas switch biar terang benderang. Dia ini bentukannya mirip juga sama Durok Lotus karena emang Azurite ini buatan JWK dan Durok kan emang buatan JWK juga. Tapi pastinya Azurite ini pakai racikan dari Cranky Tech ID sendiri. Dia ini linear cuy, top dan bottom housingnya nylon semua, terus stemnya POM 12,4 mm, tidak long pole. Springnya 19 mm double stage atau dual stage, 54 gram actuation dan 62 gram bottom outnya, dan pinnya itu 5 pin alias PCB mount. Oh ya, sama dia ini preloop juga yang cukup pas, nggak ketipisan tapi nggak ketebalan juga. Kalau dibandingin sama JWK CW misalkan, ya Azurite ini lebih basah sih karena emang speknya JWK CW juga cuma lightly loop atau slightly loop gitulah, lupa gua. So jelas karena preloopnya pas, Azurite ini udah berasa smooth. Stemnya juga termasuk ketat, nggak goyang kesana kemari, housingnya juga aman, nggak wobble dan nggak butuh film sih menurut gua. Dia sebenarnya pakai TX 0,15 mm tuh bisa-bisa aja ya, tapi kaki top housingnya jadi lebih ngangkang daripada Switch yang emang gap housingnya tuh gede. Oh ya, udah kelihatan juga kalau dia ini kuncian housingnya pakai kaki 4 ya kayak Cherry MX. Jadi pastiin kalau mau buka-buka nih punya switch opener yang support kaki 4, bukan yang winglets kayak Kill. Kalau soal interference di north facing PCB dan Cherry profile keycaps, gue ada cobain di beberapa keycaps, jadi silakan lihat sendiri listnya. Nah buat harganya cuy, si Azurite ini dijual di Rp7.650 per piece. Link pembeliannya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Ya dia ini harganya masuk ke segmen mid-end lah bisa dibilang. Soalnya harga Switch itu kan setahu gue yang paling murah ada di sekitaran 1.500-an per piece. Sampai banyak juga yang di atas $1 per piece-nya. Emang sih gue paham ya, segala macam jenis spesifikasi Switch atau marketing dari sebuah Switch tetap bakalan kalah sama preferensi. Tapi biasanya Switch yang makin mahal itu lebih sedikit PR-nya atau bahkan gak ada PR sama sekali. Ya contohnya kayak si Azurite ini yang menurut gue gak ada PR sih. Dia bisa langsung dipakai kayak yang udah gue bahas tadi, housingnya udah ketat, smoothnya dapet, dan spring bawaannya juga gak pingy. Gue bahas sedikit lebih detail deh. Kalau soal smoothness ya simpelnya dia ini smooth. Dia ini emang gak sebecek Aqua King, tapi juga kayak yang udah gue bahas tadi ya dia gak sekering JWK cewek juga. Ya dia ini pas aja gitu. Dan ini gue cobain sekitaran 90 switch, dia termasuk konsisten sih. Gak ada feel yang aneh-aneh dari preloopnya. Dan bagi gue sendiri preloopnya dia ini sebenarnya cukup-cukup aja ya, nggak perlu di loop ulang gitu. Tapi kalau memang kalian pengen dapat feel extra battery smooth lagi, kalian juga bisa loop ulang. Walaupun again ya sebenarnya stoknya aja udah smooth gitu. Jadi ya optional banget kalau kalian mau loop ulang. Feelnya juga sebenarnya kalau nggak bener-bener diamatin tuh nggak beda jauh ya antara yang di loop ulang sama kondisi stoknya. Bahkan suaranya juga gitu kok, nggak terlalu beda jauh, cuman lebih halus aja terutama di leaf springnya. Selain soal smooth, gue juga cocok sama stemnya yang tidak long pole. Bang, kenapa sih anti banget sama long pole stem? Hey, saya tidak anti sama long pole stem. Cuma alergi aja. Enggak, ini serius ya. Jadi mungkin karena gue kebiasaan pakai switch yang full travel di 4 mm. Jadi pas ketemu switch yang long pole stem, taruhlah yang 3,5 mm total travel ya. Jadi gue tuh seolah-olah udah siap-siap nih buat traveling 4 mm. Tapi begitu nyampe 3,5 mm tiba-tiba mentok.
Jadinya tuh rasanya kayak nabrak jedak-jeduk, ketahan, bikin pegel, pusing, mual-mual, diare, batuk berdahak, kejang, macam-macam deh pokoknya. Intinya gue emang nggak suka sama long pole stem aja sih, spesifik buat linear yang total travelnya itu di 3,5 mm atau bahkan lebih rendah dari itu. Kalau kayak 3,7, 3,8 masih masuk sih, apalagi 4 mm ya. Dan si Azurite ini kan 4 mm, so ya nggak ada masalah sama sekali. Oke, next untuk springnya. Ini springnya Azurite tuh kayak mencoba kekinian tapi nggak berlebihan ya. Soalnya gini, dia tuh pakai double stage atau dual stage yang bikin feelnya tuh snappy, kayak switch kekinian banget kan. Tapi di sisi lain dia tuh pakai panjang 19 mm doang yang biasanya double stage itu 20 mm atau di atasnya. So gara-gara 19 mm dia nggak over snappy. Udah gitu bottom outnya dia juga 62 gram, nggak aneh-aneh. 62 gram itu pilihan klasik banget, gak terlalu berat dan gak terlalu ringan juga. Tapi kalau kalian bandingin sama 62 gram ya single stage normal 14 atau 15 mm ya itu jelas beda ya. Di Azurite itu kerasa sedikit lebih berat. Oh ya bang, snappy itu apa? Jadi gini, di dalam sebuah switch itu kan ada spring atau pairnya ya. Nah ketika kita pencet sebuah switch, si spring atau pair di dalamnya tuh kan bakalan gepeng. Terus pas kita rilis dia bakalan reset tuh, mental lagi balik ke posisi awal. Nah istilah snappy itu dipakai buat spring yang punya timing lebih cepat dan juga punya force atau tenaga yang lebih kuat buat balik lagi ke posisi awal ketika kita selesai mencetnya. Jadi pas dipencet kayak gini, terus pas kita lepas dia tuh cepat balik ke atasnya. Jadi rasanya apa ya, kalau di switch tuh dia ngehentak banget ke atasnya, kurang lebih kayak gitu. Agak ribet juga ya jelasin snappy apaan. Oke, gue rasa cukup clear soal feel-nya. Terus gimana soal suaranya? Mari kita dengerin typing testnya. Disclaimer dulu dan mungkin kalian juga udah pada tahu kalau typing test itu tidak merepresentasikan 100% dari suara aslinya karena yang merekam itu mikrofon bukan kuping kita sendiri. Jadi di sini gue bakalan kasih pendapat berdasarkan apa yang gue dengar secara langsung menggunakan kuping gue sendiri. Oke, jadi dari apa yang gue amatin sih karakter suaranya Azurite ini suaranya tuh deep, adem, kalem, sama sekali nggak bacot, jedar-jedor. Bahkan ini kayak di Frog Mini sama Vertizon aja yang biasanya cukup bacot, pakai Azurite tuh jadi lebih kalem. Dia ini sebenarnya bisa diajak ke config manapun ya, ke board Toki bisa, ke board Kleki juga bisa. Soalnya kayak gue cobain di Jari 65 itu Tokinya masih tetap dapet dan suaranya malah jadi lebih bulat lagi, lebih deep lagi. Dan gue cobain di Frog Mini juga Kleknya masih tetap dapat walaupun jatuhnya jadi deep Klek karena emang karakter suaranya deep, bukan karakter suara yang super jedar-jedor bacot nyaring gitu ya. Nah, minusnya kalau kalian suka sama suara keyboard yang bacot dan keyboard kalian tuh ternyata muted, ya si Azurite ini nggak bisa banyak bantu nolong buat angkat suara board kalian. Contohnya kayak gini. Tapi cuy, kalau boardnya muted dan ada potensi buat bisa jadi Toki, misalkan pakai PE foam ya, si Azurite ini bikin suaranya jadi lebih deep dan juga lebih bulat. Contohnya kayak gini.
Ya, jadi karena suara keyboard itu bukan tentang switch doang ya, faktornya cukup banyak, so bakalan tergantung banget dipasang di board apaan dengan config kayak gimana. Tapi kalau selera gue pribadi sih dari apa yang gue udah coba ya, gue lebih suka Azuret ini dipasang di board yang Toki karena karakter suara dia yang deep tadi ya, jadi bikin suaranya jadi lebih bulat. Sedangkan kalau di board Kleki, gue emang lebih suka board Kleki itu pakai switch yang lebih berisik daripada Azuret yang lebih bacot gitu. Tapi gue nggak suka juga kalau super bacot jedar-jedor nyaring banget karena itu nyakitin kuping banget. Ya ujung-ujungnya bakalan balik lagi ke preferensi. Tapi cuy, ngomongin tentang switch yang harga 7 ribuan, gue rasa Azuret ini udah oke banget sih ya, terutama dari segi feel-nya yang kebetulan juga spesifikasinya tuh cocok sama selera gue kayak total travelnya, bobot spring dan lain-lainnya. So ya, segitu aja videonya. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.